Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 13 Februari 2026. Oh, kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Bersyukur kalau Tuhan begitu baik. Bapak Ibu pelihara sama Tuhan sampai Jumat pagi ini tanggal 13 Februari 2026. Katakan itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan kita hancur binasa. Tidak ada hidup. Sungguh, saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau bukan karena kasih Tuhan. Gak bisa hidup sampai detik ini. Jadi jelas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur semua atas kebaikan Tuhan. Semua bisa terjadi, kita bisa bernapas, bisa sehat, bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian, kunaikan syukur padamu Tuhan. Karena kita mau baca firman Tuhan pada pagi ini, Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Di situ dikatakan, kami umatmu, kawanan domba gembalanmu, akan selalu bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, sekali lagi, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15 demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu sangat besar. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ia segala kalangannya di langit dan di bumi, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Pagi ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah semua dosaku, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih berfirman pagi ini Bapa. Ku siapkan hati untuk firman-Mu, sumber kebenaran, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita selalu bersyukur, terima kasih atas semua kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Tidak bisa hidup, saudara.
napas dari Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Maka selalu saya katakan mutlak dan mutlak manusia harus mencari Tuhan. Karena Dia yang menciptakan segala-galanya. Dia yang memberikan kehidupan. Dia yang memberikan segala-galanya. Sungguh, kalau saya bisa hidup sampai dipelihara, itu karena anugerah Tuhan. Bukti nyata, Yesus itu hidup. Jangan main-main, saudara. Sungguh kita mau serius dan kita bangga punya Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Mari kita sesuai dengan firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 15 ini menjadi pegangan Bapak Ibu bersama saya. 2 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sungguh katakan besar kasih-Mu Tuhan. Karunia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak bisa kita balas. Sampai kapanpun tidak bisa kita balas. Tapi kita menikmati kebaikan Tuhan. Untuk itu kita meresponi, kita mencintai Yesus. Kita berpegang teguh kepada firman Allah. Senangkan hati Tuhan. Dan kita akan senang bahagia selama-lamanya bersama Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Oh, lihat ini. Kita berterima kasih bisa baca Alkitab, bisa rutin. Ini anugerah Tuhan. Mazmur Asaf, ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Waduh. Jadi ini peristiwa Yerusalem ya, dibakar, hancur. Itu sewaktu Israel berdosa kepada Tuhan. Ya. Jadi Israel bagian selatan, Yerusalem diserang oleh siapa? Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 25, sudah. Jadi ini ada kaitannya, sudah. Semuanya. 2 Raja pasal 25 saya mau baca supaya Bapak yang jelas ya. Ayat 1 dan ayat 9. Lihat ini saya mau baca. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Raja Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentara menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pembuangan sil. Coba ini, atas izin Tuhan, karena bangsa itu berdosa kepada Tuhan. Ini contoh, saudara. Kalau kita dosa sama Tuhan, Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudara. Jangan main-main sama Tuhan, sungguh. Semua itu milik Tuhan. Yang kita miliki dari Tuhan. Ayat 9. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah Yerusalem, semua rumah orang-orang besar dibakar dengan api. Hancur, saudara. Kalau Tuhan sudah marah, nanti peristiwa terjadi. Dalam kitab Wahyu, ya, ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, murkala, 7 angka sempurna. Berarti Tuhan sudah marah secara sempurna. Ya, kepada umat manusia yang banyak dosa, banyak kejahatan. Lihatlah, saudara. Ya, korupsi terjadi, kejahatan terjadi. Kau terlihat semuanya, saudara, membuktikan banyak dosa. Manusia makin jahat di hadapan Tuhan. Takut kepada Tuhan. Lihat ini. Jadi peristiwa-peristiwa ini diizinkan sama Tuhan supaya kita jauh dari dosa. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Supaya kita membuat kita untuk berhati-hati hidup. Jangan hidup sembrono. Jangan main-main dengan dosa. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekali kita sudah percaya pada Tuhan, ayo kita ikuti Yesus. Berpegang teguh pada firman Allah. Jangan main-main dengan dosa, saudara ya. Ayat yang kedua, mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang kau kasih kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang itu seperti air sekeliling Yerusalem. Dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang sekeliling kami. Beberapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api. Benar, saudara. Kalau Tuhan murka, saya katakan tadi, nanti dalam kitab Wahyu, ya, ada 7 sangkakala, 7 mereka, angka 77 semua. Ya, kalau Tuhan murka, siapa yang bisa mencegah? Enggak ada, saudara. Tapi untuk itu, mari kita selagi saat ini adalah zaman anugerah, zaman kemurahan Allah. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Ayat yang ke-6, tumpahkan amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama. Nanti akan terjadi, saudara. Ke atas negara atau bangsa-bangsa atau manusia siapapun yang tidak mengenal Tuhan binasa, seperti dalam Hosea pasal 6 ayat 4. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Jadi nanti wahyu akan terjadi, saudara.
semua akan dibinasakan oleh Tuhan. Sebab mereka telah memakan habis Yakob dan tempat kediaman yang mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamatan kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama. Amin. Malaikat itu minta ampun sama Tuhan. Lebih bagus kita mau kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau kembali berharap kepada Tuhan. Tiap hari, setiap saat kita mau berharap. Selalu cari Yesus. Carilah Tuhan. Selalu Ia berkenan ditemui. Yesaya 55 ayat ke-6. Selagi kita sehat, mari kita mau mencari Tuhan. Ayat 10. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami, bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepada-Mu, ya Tuhan. Ayat 13 terakhir. Maka kami ini umat-Mu dan kawan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian umat-Mu turun temu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bersama saya adalah domba-domba gembalaan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 23, kita adalah domba, Yesus adalah gembala kita yang sempurna. Mari kalau kita domba-dombanya Tuhan, dalam Yohanes 10:27, kita mau ikut gembala. Dimanapun Bapak gembala ada, Yesus ada, kita mau ikut. Karena kita domba digembalakannya. Jangan sampai kita menjadi kambing, tapi kita menjadi domba-dombanya Tuhan. Kambing nanti tidak dipilih sama Tuhan. Baca Mazmur 25. Kalau kambing di sebelah kiri, tidak masuk dalam bilang. Karena kambing sifatnya suka memberontak. Tidak taat. Itu sifat maksudnya. Jadi Tuhan kasih contoh. Seperti Yudas Iskariot. Seperti Esau. Dia tidak taat. Dia tidak mau pegang hak kesulungan. Dia jual. Banyak orang-orang tidak mau percaya lagi kepada Tuhan. Alias murtad. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kita berpegang teguh kepada firman Allah. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ini firman Allah juga buat saya. Supaya saya juga menjadi pelaku firman Tuhan. Saya ingin melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati Bapa Tuhan Yesus. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Jangan pada ngomel. Tapi selalu bersyukur kepada Tuhan. Ucapkanlah semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari barang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas Jumat pagi di 13 Februari 2006, kita mau berjaga dan berdoa. Dan kita mau makin cinta Tuhan. Bersyukur selalu kepada Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, keras kepala seperti bangsa Israel yang berdosa. Hancur fatal di luar kasih Tuhan. Hancur seperti Yerusalem, saudara. Hancur pada waktu dibakar oleh Raja Babel. Demikian iblis tidak pernah tinggal diam. Tapi kalau kita berdekat dengan Tuhan,
Hati kita melekat dengan Tuhan. Baca dalam Mazmur 91, 14-16. Orang yang melekat hati dengan Tuhan, ada 7 janji Tuhan. Tuhan kan lindungi kita, Tuhan kan luputkan kita, Tuhan kan membentengi kita, bahkan Tuhan berikan keselamatan. Ada penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu bersama saya. Biar kita mau setia, taat, menjadi pelaku firman, menyenangkan, berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.